Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ninda Pratika Dianti. Saya dari kelas 013 Manajemen. Saya akan memenuhi tugas dari Bapak Reza Hoirul Hadi selaku dosen saya mapel Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, penukaran barang, dan penukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia? Menurut Pembina Asosiasi E-commerce di Indonesia, Daniel Tumiwa, Internet Service Provider atau ISP komersial hadir pertama kali di Indonesia sejak tahun 1994. Perkembangan e-commerce di Indonesia mulai berjalan pesat sejak munculnya Kaskus pada tahun 1999. Dan salah satu aplikasi e-commerce terbaik di Indonesia yaitu Tokopedia pada tahun 2009 silam. Selain kedua platform tersebut, masih banyak lagi e-commerce Indonesia yang bermunculan hingga sekarang dan hampir semua aktif digunakan oleh pelanggan. Kelebihan e-commerce di Indonesia mencakup 1. Biaya operasional lebih rendah dari toko offline. Harga website toko online bisa dibilang lebih menguntungkan dari toko offline karena tidak mengharuskan membayar sewa toko, tagihan listrik, maupun biaya pemeliharaan lainnya. Meski ada beberapa layanan tertentu yang harus dibeli seperti web hosting dan nama domain, biaya keseluruhan bisnis online jauh lebih sedikit ketimbang membuka toko offline. Yang kedua, margin tinggi dari penjualan produk digital. Jualan produk digital bisa menguntungkan besar karena sebanyak apapun produk yang jual, biaya produksinya akan tetap sama, apalagi dengan toko online. Anda tidak harus membayar biaya transaksi penjualan sehingga semua profit bisa masuk ke kantong Anda sendiri. Yang ketiga, bisa mendatangkan konsumen global. Begitu selesai dibuat dan dipublikasikan, toko online Anda dapat langsung diakses oleh semua orang seluruh dunia. Mereka hanya membutuhkan koneksi internet dan kartu kredit untuk membeli produk yang Anda jual. Yang keempat, toko online bisa buka 24 jam. Maksudnya bukan berarti Anda harus melayani customer selama 24 jam penuh. Meski customer bisa melihat-lihat produk dan berbelanja tengah malam sekalipun, Anda cukup memproses pesanan mereka di jam kerja berikutnya. Yang kelima, jumlah transaksi online terus meningkat. Diperkirakan ada sekitar 2,14 juta orang di seluruh dunia yang berbelanja online pada tahun 2021. Dan penelitian menunjukkan bahwa total uang yang dihabiskan untuk belanja online meningkat setiap tahunnya. Keenam, situs e-commerce mudah dioptimasi. Bisnis online makin ramai pengunjung, maka yang dibutuhkan adalah website dengan kapasitas lebih besar. Jangan panik kalau tidak terampil dengan coding, karena bisa menskalakan website dengan mudah menggunakan website builder. Manfaat e-commerce di Indonesia. Yang pertama, mudah diakses dimanapun. Yang dua, tidak membutuhkan modal yang besar untuk membangun toko. Yang ketiga, pengelolaan yang lebih praktis karena dibantu oleh fitur-fitur. Yang keempat, pilihan produk yang lebih beragam dengan satu platform. Yang kelima, wilayah geografi penjual yang tidak terbatas. Yang keenam, melihat kredibilitas dari ulasan yang diberikan pelanggan. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi antara penjual dan pelanggan terhadap aplikasi e-commerce. Fitur e-commerce ada banyak sekali di dalam aplikasi, tapi saya hanya mengambil 3 dari diantaranya. 1. Keranjang belanja atau cart. Keranjang belanja berguna untuk meletakkan produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, lazimnya keranjang belanja berada di pojok kanan atas website toko online Anda. Yang kedua ada payment gateway. Agar transaksi pembelian di toko online lebih mudah, wajib menggunakan fitur payment gateway.
adalah pelayanan pembayaran untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli secara online. Kenapa memudahkan? Pertama, karena payment gateway menyediakan beragam pilihan pembayaran. Jadi, konsumen bisa bebas menentukan ingin membayar lewat cara apa. Yang kedua, karena payment gateway membuat proses transaksi berjalan secara otomatis. Jadi, konsumen tidak perlu mengirimkan bukti pembayaran setelah mereka transaksi selesai. Tiga ada live chat dari customer support. Live chat adalah fitur wajib toko online yang tidak boleh kalian lupakan. Lewat fitur ini, pelanggan bisa berkomunikasi langsung dengan Anda jika mereka memiliki pertanyaan, masalah, atau hal-hal yang lain yang mengganggu produk Anda. Perbedaan e-commerce dan marketplace. Apa itu? 1. Definisi. Lewat definisi, e-commerce adalah transaksi jual beli yang terjadi dengan bantuan internet. Kalau marketplace adalah website yang menjadi perantara penjual dan pembeli dalam satu pasar berbasis internet. Yang kedua ada sistem penjualannya. E-commerce adalah tempat di mana website hanya menyediakan produk asli asal situs tersebut saja. Contohnya Zara, H&M, Uniqlo, dan lain-lain. Sedangkan marketplace adalah lahan bagi beberapa penjual produk yang berbeda-beda. Ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli. Yang ketiga ada model websitenya. E-commerce lebih sering dioptimalkan oleh pengembang. Mereka berfokus memberikan tampilan menarik bagi pengunjung situs. Sedangkan marketplace modelnya tidak perlu begitu perhatikan. Namun mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ulasan pelanggan. Saya mengambil contoh dari Shopee. Kenapa Shopee? Karena Shopee ini bisa dibagi menjadi dua. Bisa menjadi di marketplace, bisa di e-commerce yang termasuk e-commerce jenis C2C atau konsumen to konsumen. Artinya, transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Fitur yang ada di Shopee untuk para seller, yaitu 1. Menu pengiriman, kegunaannya untuk mengetahui check-in pesanan di Shopee. Yang kedua, menu pesanan, kegunaannya untuk seller dapat mengetahui semua produk pesanan yang masuk dalam dan harus diproses. Ketiga ada menu produk, kegunaannya untuk seller dapat memasukkan produk baru dan menghapus produk di dalam tokonya. Yang keempat, menu promosi, kegunaannya untuk membuat promosi toko dan setiap produk yang dijual seperti cashback dan gratis ongkir. Yang kelima, menu keuangan, kegunaannya untuk bisa melihat pendapatan toko yang masuk per hari, minggu, dan bulan untuk melakukan penarikan saldo hanya dengan mendaftarkan rekening bank. Yang keenam ada menu data, kegunaannya untuk melihat data terupdate dari penjualan harian toko Shopee. Selain itu, juga dapat melihat performa tokonya sehingga bisa menjadi bahan referensi atau evaluasi toko ke depannya. Ketujuh ada menu perkembangan penjual, kegunaannya untuk dapat melihat perkembangan penjualan di Shopee secara real time yang memungkinkan seller untuk monitoring performa produk dan melakukan perubahan dengan cepat pada masa promosi. Seller juga dapat melihat data terkait 5 produk terlaris di tokonya. Yang ke-8, menu layanan pembeli, kegunaannya untuk dapat memudah untuk mengatur chat seperti auto reply, asisten fax, dan template pesan sehingga seller tidak perlu stay on selama 24 jam untuk membalas pesan dari pembeli. Ke-9 ada menu toko, kegunaannya untuk dapat mudah melakukan perubahan dasar mengenai toko seperti perubahan nama toko, deskripsi toko, dan sebagainya. Terdapat beberapa menu yang dapat membantu meningkatkan performa toko seperti penilaian toko, profil, dekorasi toko, kategori toko, dan performa. Yang ke-10, menu pengaturan, kegunaannya untuk dapat mengubah beberapa pengaturan seperti pengaturan pengaktifan toko libur, pengaturan bahasa, update PIN, saldo penjual, pengaturan privasi, pengaturan notifikasi, dan pengaturan lainnya. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perkembangan e-commerce di Indonesia telah maju pesat sejak 2018. Lalu hingga saat ini, siapa pemenang tahta e-commerce di Indonesia adalah soal waktu dan strategi mereka untuk menarik pelanggan lebih banyak. Dengan ketenaran yang semakin diakui masyarakat luas,
Mencari peluang bisnis dengan memanfaatkan e-commerce di Indonesia sangat mungkin untuk dilakukan. Segera rencanakan dengan matang melalui riset pasar dan konsumen agar bisnis lebih berjalan dengan optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.